Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dosen sekalian, beserta teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Marvel Levin Stephen Gining Suka akan mempresentasikan laporan kerja praktek yang berjudul Analisis Standar Operasi dan Pemeliharaan Unit Gardu Bergerak UGB 250 KVA. Oke, jadi tujuan untuk melaksanakan kerja praktik kali ini, selain untuk memenuhi persiapan akademik, kesempatan ini juga dipakai untuk memperdalam pemahaman operasional dan pemeliharaan, khususnya UGB, serta menganalisis data uji untuk meningkatkan prosedur teknis. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan pada 24 Februari hingga 24 Maret 2025 di Divisi Elektrikal PT PLN Pusarlis WP4 Dayakolot setiap Senin sampai Kamis pukul 7.30 sampai 4 sore dan Jumat 7 pagi hingga 4 sore WIB. Jadi profil perusahaan. PT PLN Plus Harlis WP4 Bandung Dayakolot adalah unit pemeliharaan dan pengujian peralatan listrik yang dibentuk sejak 2016. Unit ini menjamin keandalan pembangkitan, transmisi, dan distribusi melalui layanan rutin, darurat, dan sertifikasi. PLN Plus Harlis juga berinovasi dan berkolaborasi untuk efisiensi energi, modernisasi jaringan, dan kelistrikan berkelanjutan. Adapun kegiatan atau bidang usaha perusahaan, yang pertama, produksi peralatan kelistrikan seperti UGB, UKB, ukubikel, UPS, genset, lalu pemeliharaan, perbaikan, dan rekayasa ulang, dan pengujian dan sertifikasi untuk menjamin standar kualitas dan keselamatan. Adapun lokasi perusahaan di Jalan Raya Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Singkat tentang profil divisi elektrikal bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem kelistrikan di Pusarlis WP4. Divisi ini terdiri dari tim operasional, pemeliharaan, proteksi, inovasi teknologi, serta administrasi teknik yang saling mendukung. Apa saja yang perlu harus diketahui? Yang pertama, distribusi tenaga listrik. Unit gardu bergerak atau UGB merupakan solusi distribusi listrik portable yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan jaringan tanpa pemadaman serta pemulihan suplai saat kondisi darurat. UGB dapat langsung dioperasikan di lokasi tanpa instalasi permanen, menjadikannya fleksibel dan efisien dalam menjaga kontinuitas suplai listrik. Lalu UGD itu sendiri. UGB adalah merupakan salah satu solusi distribusi tenaga listrik yang bersifat portable dan fleksibel, dirancang untuk memberikan suplai listrik. Sementara pada saat pemeliharaan jaringan, kondisi darurat maupun kebutuhan operasional khusus. Dengan desain yang terintegrasi, UGB dapat dipindahkan dan dioperasikan dengan cepat tanpa memerlukan instalasi permanen. Lalu ada trafo dan sistem proteksi. UGB 250 kV ampere menggunakan trafo DYN5 yang menurunkan tegangan 20 kV menjadi 400 volt dan meredam gangguan harmonik. Sistem proteksi dilengkapi dengan relay Micom P123 dan VCB yang secara otomatis memutus alur saat terjadi gangguan. Lalu, apa saja kegiatan yang saya lakukan selama proses kerja praktik? Yang pertama, kegiatan engineering. Berikut ada kegiatan utamanya, yaitu mengukur dan mengklasifikasikan baut di gudang elektrikal, melakukan analisa grounding langsung UGB untuk menjamin keselamatan, membuat membuat flow manufaktur UGB. Adapun kegiatan utama non-engineering yang saya lakukan selama di Besarlis adalah membuat dokumentasi aktivitas di workshop elektrikal, serta melakukan pembuatan manual book UGB, UPS, dan UKB. Berikut adalah flow manufaktur UGB. Proses manufaktur UGB 250 kV ampere dimulai dengan pemesanan dan penerimaan material yang kemudian melalui inspeksi awal atau KISI untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. Bahan yang lolos disimpan di gudang sebelum masuk tahap perakitan yaitu atau assembly komponen utama seperti transformer, panel distribusi, VCB, relay proteksi, dan sistem pendinginan. Setelah perakitan selesai, dilakukan pengecekan awal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kendala. Lalu, unit menjalani pengujian sistem penuh, meliputi pengukuran tegangan, pengujian proteksi relay, dan simulasi gangguan, sebelum masuk inspeksi akhir. Untuk ya unit yang lolos QC final akan diverifikasi oleh pihak yang terkait dan kemudian akan dikirim ke lokasi tujuan. Sehingga setiap UGB yang diproduksi siap beroperasi sesuai standar operasional dan pemeliharaan. Lalu, latar belakang pengujian unit gardu bergerak, yaitu pertama ada tujuan pengujian, yaitu evaluasi kelaikan operasional. Pengujian UGB dilakukan untuk memastikan seluruh komponen seperti trafo, sistem proteksi berfungsi optimal dan sesuai standar SPLN dan IAC. Lalu kedua, untuk zero outage maintenance, yaitu untuk dengan memastikan UGB dalam kondisi andal, unit ini dapat digunakan untuk mendukung pemeliharaan jaringan tanpa pemadaman serta penanganan kondisi darurat di lapangan. Lalu ada komponen utamanya. Komponen utamanya ada trafo, relay proteksi, VCB, dan panel kontrol dan distribusi.
Lalu untuk pendekatan evaluasi kinerja, pengujian dilakukan secara langsung di lapangan oleh tim teknis dan pada divisi elektrikal. Evaluasi tidak hanya mengacu pada spesifikasi teknis pabrik, namun juga mempertimbangkan kondisi aktual penggunaan di lapangan, seperti kestabilan tegangan, efisiensi transformator, serta waktu respon sistem proteksi terhadap gangguan. Sekarang ada pembahasan terkait pengujian kinerja trafo. Yang pertama, uji eksitasinya. Jadi, uji eksitasi pada trafo dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengevaluasi karakteristik magnetisasi inti dengan mengukur hubungan antara tegangan eksitasi dan arus RMS serta menentukan titik keni sebagai batas sebelum terjadi saturasi. Setiap pengujian mencatat tegangan eksitasi, induktansi magnetik, dan efisiensi magnetisasi inti yang berfungsi sebagai indikator kondisi operasional transformator. Penentuan titik ini penting untuk memastikan trafo tidak mengalami saturasi pada beban normal, sehingga akurasi pengukuran dan efektivitas proteksi sistem tetap terjaga. Hasil pengujian menunjukkan jika nilai tegangan yang ini sebesar 23,11 volt dengan efisiensi 93%, lalu 22,5 volt dengan efisiensi 90%, dan 23,3 volt dengan efisiensi 93,33%. Dengan induktansi magnetik berkisar antara 0,467 sampai 0,564 Henry. Variasi kecil antara pengujian masih berada dalam toleransi standar IEC 6189892, sehingga trafo masih beroperasi optimal tanpa distorsi arus sekunder yang signifikan. Lalu ada pengujian kinerja trafo UGB yang kedua, yaitu current ratio error. Jadi dilakukan sebanyak 3 kali juga dengan menilai sejauh mana trafo arus mampu mengkonversi arus primer ke arus sekunder dengan akurasi yang tinggi. Setiap pengujian melibatkan pemberian beban pada berbagai level arus, mulai dari beban rendah hingga mendekati arus nominal, dan pengukuran deviasi rasio arus terhadap nilai teoritis. Fokus utamanya adalah mengamati pola kesalahan yang biasanya lebih besar daripada arus rendah. Hasil pengujian pertama menunjukkan fluktuasi kesalahan rasio hingga min 1,14% pada beban rendah, yaitu sekitar 10.000 volt ampere, tapi semakin stabil saat arus mendekati nilai nominal. Pengujian kedua mencatat peningkatan akurasi pada titik arus rendah, sedangkan pengujian ketiga memperlihatkan kestabilan terbaik dengan kesalahan rasio yang tetap dalam batas toleransi standar pada semua level beban tinggi. Dengan demikian, CT atau current trafo pada UGB masih berfungsi baik untuk keperluan pengukuran daya dan proteksi. Sekarang ada pengujian sistem proteksi dan grounding. Pengujian sistem proteksi pada UGB difokuskan pada evaluasi kinerja relay MICOM yang terintegrasi dengan VCB. Pengujian mencakup beberapa skenario gangguan seperti arus lebih, gangguan tanah, panas berlebih, hingga kegagalan pemutus. Hasilnya menunjukkan bahwa relay mampu merespons setiap gangguan dengan cepat dan akurat, sesuai dengan setelan proteksi yang telah ditentukan. Koordinasi antara relay dan VCB juga berjalan dengan baik, di mana perintah trip diberikan dalam rentang waktu yang aman. Sementara itu, sistem grounding juga diuji untuk memastikan perlindungan terhadap gangguan arus bocor. Pengujian dilakukan melalui pengukuran impedansi tanah, kontinuitas kabel grounding, serta simulasi arus bocor. Nilai impedansi yang diperoleh berada di sekitar kisaran 1,8 ohm, sedangkan kontinuitas tercatat di bawah 0,2 ohm. Keduanya memenuhi standar keamanan operasional berdasarkan referensi IEEE dan IEC. Sistem grounding dinyatakan berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Lalu berikut adalah kesimpulan dan saran kerja praktik. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama, UGB dinyatakan layak operasi karena seluruh hasil pengujian memenuhi standar teknis yang berlaku. Trafo DN5 menunjukkan efisiensi magnetisasi lebih dari 90% dan tidak mengalami saturasi pada pengujian eksitasi. Lalu, current trafo memiliki kesan rasio yang masih dalam batas toleransi. Lalu, relay MICOM P123 masih berfungsi dengan baik, merespon gangguan arus lebih, tanah, dan thermal secara tepat waktu. Lalu sistem grounding berlangsung dinyatakan aman dengan impedansi 1,8 ohm dan kontinuitas di bawah 0,2 ohm sesuai standar IEEE. Adapun saran yang bisa saya sampaikan, pertama, bagi instansi yang pertama dapat melakukan inspeksi berkala terhadap sistem grounding untuk menjaga kontinuitas sambungan akibat mobilisasi UGB. Kedua, mengembangkan fitur alarm visual audio pada panel kontrol untuk mempercepat respons teknisi terhadap anomali. Lalu untuk yang ketiga, menyusun dan memperoleh checklist prosedur pemeliharaan dan pengujian UGB secara berkala. Untuk penulis sendiri, adapun saran untuk meningkatkan pemahaman praktis mengenai sistem proteksi dan sinkronisasi tegangan sebelum pemindahan beban, dan memperluas wawasan terhadap penerapan teknologi digital seperti SCADA, IoT, dan condition-based maintenance. Adapun harapan dari penulis, semoga hasil kerja praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan keadaan sistem distribusi listrik, serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan industri, khususnya dalam pemanfaatan teknologi portabel seperti UGB.
Sekian presentasi laporan kerja praktik saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.